Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang sholat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita telah bersama-sama membacakan Maulid Syukur dan beserta dengan doanya, yang mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Syukur tadi dengan doanya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini serta kaum muslimin dan muslimat semoga akan selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menginjak selanjutnya yaitu kata sambutan dari PJ KDS Airport. Kemudian kami berikan selamat. Dari jalan. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya selalu kepada tugas ini menyampaikan salam. Begitu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Masjid Musliman dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan pengikutnya. Semoga mendapat syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh masyarakat desa yang sudah menyempatkan waktunya atas kesediaannya untuk hadir dan turut ikut serta dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini. Adapun acara yang telah disiapkan oleh panitia besar juga harapan agar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat berjalan saja. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari awal hingga akhir. Semoga dengan adanya acara ini bisa lebih mendekatkan kita kepada Yang Maha Pencipta dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sudah cukup saya kata sambutan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf besar-besarnya kepada Allah yang Maha Pengampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PJ Inalis Elinau yang telah menyempatkan untuk memberikan kesabarannya untuk Tesma. Baiklah, untuk selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu untuk hari yang berkah ini, hari yang mulia ini, yaitu Maulid Hasanah Selama Agama yang akan disampaikan oleh Al-Muharram As-Sayyid Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kaf. Jadi kepada Habib, waktunya kami persilakan seluas-luasnya untuk memberikan ceramah kepada warga desa Limau dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, wassalam ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamil ghuyub al-muhit bi asraril qulub ghafiril dhunub
أرسل إلينا سيدنا محمدا حبيب المحبوب وطبيبا للقلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي. الحمد لله والsyukur lillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tetamu-tetamu, terutama dari kalangan para habaib yang telah hadir pada acara kita di pagi hari ini. Ada Habib Yahya bin Bashir Al-Kaf yang merupakan ayahanda saya, dan juga ada Habib Hasan bin Abdullah Al-Kaf yang merupakan kakek saya. Begitu juga telah hadir bersama kita Ustaz Al-Habib Farid bin Mahdi Asgaf beserta rombongannya. Begitu juga tidak lupa kita ucapkan salam hormat kepada segenap aparatur pemerintah dari camat, lurah, Bapak Kades yang tadi telah memberikan sambutan yang luar biasa. Tidak terdengar karena mic-nya kejauhan tadi. Kemudian tidak lupa kita ucapkan salam hormat kita kepada jajaran kepolisian yang telah hadir pada hari ini, dan juga dari kalangan Bapak TNI dan yang mewakilinya. Dan tidak lupa kita sampaikan salam teristimewa untuk para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini membawa keberkahan dan menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangga dengan kampung atau desa Air Limau Pal 9 yang masih berani, yang masih mau menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun penyelenggaraannya agak telat, sudah akhir-akhir dari bulan Maulid, tapi tidak jadi masalah. Yang penting kita masih ingat sama Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha untuk mengingat dan mengenang hari lahir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran yang istimewa, kelahiran yang belum pernah ada terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir dalam keadaan menunjukkan jari telunjuknya ke atas langit, mengisyaratkan bahwa beliau sudah bertauhid semenjak beliau lahir. Di mana pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada cahaya yang menjulang tinggi, disaksikan oleh tetangga-tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kelahiran baginda Rasulullah, melihat, menyaksikan istana-istana yang ada di kota Syam dan Syria, padahal jarak dari kota Mekah ke kota Syria itu memerlukan waktu perjalanan 1 bulan. Tapi luar biasa, ada hal-hal yang terjadi di malam lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ahli sejarah mengatakan di malam lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, patung-patung yang ada di muka bumi dirobohkan oleh Allah untuk memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita ditanyakan kenapa kita memuliakan hari lahir Nabi, maka jawab dengan tegas. Jawab bahwa yang pertama mengajarkan kita untuk memuliakan hari lahir Nabi adalah pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengajarkan kita untuk mengagungkan Nabi. Allah lah yang membuat hari kelahiran Nabi menjadi istimewa. Tadi sudah kita sebutkan beberapa hal yang istimewa yang cuma terjadi di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi manapun, rasul manapun pada saat dilahirkan patung-patung roboh. Hanya terjadi di saat Nabi kita Muhammad SAW lahir. Menunjukkan Allah mengistimewakan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan kita bangga dengan desa Air Limau? Karena tetangga-tetangga kita sudah tidak berani menyelenggarakan acara maulid. Takut mereka anggap perayaan maulid ini sebagai acara penyesatan terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang berkumpul di tempat ini dengan tujuan untuk mengingat Nabi, dengan tujuan agar kelak dapat syafaat Nabi, dengan tujuan agar kelak kita dapat diingat oleh Nabi, dikatakan perkumpulan kita sesat. Alasannya kenapa? Mereka bilang karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa alasannya? Tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada kesempatan kali ini sedikit kita akan berbicara tentang hal yang dapat mengubah opini publik kita, hal yang dapat menyesatkan pemikiran kita. Acara maulid ini bukan baru di Paswilan. Acara maulid ini bukan baru kita yang mengadakan. Diadakan sudah kurang lebih terjadi 1000 tahun yang lalu. Ini acara maulid terjadi pertama kali di tahun 600 Hijriah. Kapan terjadi pertama kali perayaan acara maulid? Di tahun 600 Hijriah. Kalau sekarang 1444 Hijriah berarti kurang lebih sudah 1000 tahun. 1000 tahun ini acara maulid sudah dirayakan. Sudah ada acara seperti ini, bahkan lebih meriah dari apa yang kita laksanakan sekarang. Disembelih di acara maulid yang pertama kali itu dikatakan oleh Imam Ibn Katsir di dalam kitabnya Bidayah wal Nihayah. Begitu juga di dalam kitab-kitab lain. Di antaranya Imam Suyuti juga menjelaskan awal mula perayaan maulid itu dilaksanakan dan diselenggarakan oleh seorang raja yang soleh. Kalau sudah masuk bulan 12 Rabiul Awal, dia undang ulama-ulama, dia panggil para dai-dai. Kemudian dia sembelih 10.000 kambing. Kalau kambingnya ada 10.000, kira-kira orangnya berapa? Berapa orangnya? Kita kalau mau menjamu orang segini ini cukup gak kira-kira 10 kambing? Cukup, 10 kambing cukup. Jadi kita bilang sudah ramai kira sekarang ini. Tapi di perayaan yang pertama kali ternyata kambing yang disembelih untuk jamuannya 10.000. Belum lagi manisannya, belum lagi kue-kuenya, belum lagi makanan-makanan lainnya. Diceritakan bahwa jamuan pada hari itu luar biasa, di mana masing-masing nanti yang hadir acara bisa membawa pulang. Nah ini yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian kita sambung, terus menerus kita pertahankan dan kita jaga. Mereka para ulama yang mengadakan acara maulid, apa tidak tahu kalau acara maulid ini boleh dan tidak dilarang? Justru mereka yang mengadakan, mereka yang mengajak kita untuk berkumpul
ingin bertemu dengan Nabi, mereka tinggal datang ke masjid Nabi, belajar sama Nabi. Setiap hari mereka melihat wajah indah Nabi Muhammad SAW. Setiap hari mereka mendengar untayan kata mutiara hadis-hadis mulia Nabi Muhammad SAW. Setiap hari mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari mereka bisa berkhidmat melayani Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tidak perlu diingatkan dengan untuk Nabi Muhammad, karena setiap hari mereka sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad. Tapi kita umat yang hidup 1444 tahun jauhnya dari Nabi Muhammad perlu diingatkan, perlu kita diperingatkan, perlu merayakan, karena kita ini umat yang lalai dengan Nabi, umat yang tidak ingat dengan Nabi, umat yang tidak kenal dengan Nabi. Kenal dengan Nabi? Yakin orang bilang kenal Nabi? Kenal? Saya mau tanya, boleh tanya? Siapa nama ayah ibunda Nabi Muhammad SAW? Ayo, kalau memang kenal sama Nabi, saya mau tanya, siapa nama ayah ibunda Nabi Muhammad SAW? Ayo, ibu-ibu boleh jawab. Jawab yang keempat. Siapa nama ayah ibunda Nabi Muhammad? Tidak ada yang bisa jawab. Bapak-bapak, tidak. Siapa nama ayah ibunda Nabi Muhammad? Saya ganti dulu pertanyaannya. Yang lebih mudah. Siapa nama ibunda Nabi Muhammad? Jawab yang kompak. Ibunda Nabi Muhammad yang kompak. Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita sudah jawab. Sekarang siapa nama ayah ibunda Nabi Muhammad? Nama ayah. Oh kan? Belum kenal dengan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ganti pertanyaannya, yang lebih mudah nih, yang lebih mudah. Coba, siapa nama kakek Nabi Muhammad? Oke, kompak kasih nih. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Siapa nama istri Abdul Muttalib? Oh, istri orang dulu. Sama jawabnya. Siapa? Berarti kita ini masih belum mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama, mau jawab nggak? Ingin lebih kenal dengan Nabi? Nama ayah ibunda Nabi adalah Wahab. Siapa? Siapa? Jadi Aminah bintu Wahbin. Aminah bintu Wahbin, atau kalau kita orang Indonesia nyebutnya Wahab. Aminah bintu Wahab. Jadi ayah Sayyidah Aminah bernama masih juga dan dijawab. Coba ibu, nama ibu ayah ibunda Nabi. Wah, bapak-bapak, nama ayah ibunda Nabi. Nama nenek baginda Rasulullah, istri dari Abdul Muttalib. Beliau tahu belum? Belum. Mau dikasih tahu? Nama nenek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah. Siapa? Fatimah. Jadi sekarang kita dapat dua ilmu. Tahu siapa nama ayah baginda Rasulullah dan nama kakek baginda Rasulullah, dan tahu siapa nama nenek baginda Rasulullah SAW, dan juga kita tahu siapa nama ayah ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat acara majelis maulid ini kita berkumpul. Coba lihat, yang tidak pernah bertemu gara-gara ada acara maulid bisa ketemu. Coba lihat, dari kampung mana-mana. Ini dari Undi. Nah,
atau dari Trabe? Dari mana? Ibul. Dari Ibul. Ada yang dari Mentok, 2 mobil. Paling banyak mungkin tamu hari ini dari Mentok. Betul? Itu juga kita jarang-jarang duduk sama bapak polisi, bapak tentara sama bapak polisi jarang ngobrol ya atas. Oh, ada saking asiknya mereka. Tiap acara ini cuma ada di majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita yang jarang ketemunya di acara Maulid. Berarti kita saling berkunjung karena Allah. Kita saling duduk karena Allah. Masa acara yang seperti ini dibilang bid'ah? Terima nggak? Acara seperti ini dibilang bid'ah. Bayangkan, banyak sudah tetangga kita yang terpengaruh dengan bid'ah ini. Sebentar sesat. Alasan mereka kalau ditanya dalil Maulid ini dilarang apa? Maka hadisnya cuma satu. Yang dilarang apa? Hadisnya cuma satu. Kullu bid'atin dolar. Nah, cuma satu lah hadis tadi. Yang lain tidak ada. Hadis ini mereka jadikan dalil untuk menyesatkan Maulid. Mereka jadikan dalil untuk menyesatkan Isra Mi'raj. Mereka jadikan dalil untuk perkumpulan-perkumpulan lainnya yang diselenggarakan oleh orang Islam. Saya akan menjawab syubhat yang selalu mereka tebar di mana-mana. Perlu nggak dijawab? Kalau kita berdiskusi sebentar, saya yakin kalau orang tidak tahu ilmunya akan cepat terpengaruh. Mengapa? Karena mereka bawa-bawa Nabi. Kita tidak berani lah sama Nabi, betul ya? Jadi kalau kita ditanya, kata mereka, Maulid ini ada nggak di zaman Nabi? Jawabnya apa? Ada nggak di zaman Nabi? Jangan bohong, dosa bohong. Maulid ada tidak di zaman Nabi? Ada nggak acara Maulid di zaman Nabi? Jawab yang kompak. Ada nggak acara Maulid di zaman Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Lalu mereka akan menyambung. Kalau acara Maulid tidak ada di zaman Nabi, mereka tanya, acara Maulid ada tidak di zaman sahabat? Tidak ada. Acara Maulid ada tidak di zaman tabi'in? Tidak ada. Karena acara Maulid ini baru dimulai tahun 600 Hijriah. 600 setelah Nabi wafat. Lalu mulai ragu kita dengan acara Maulid ini boleh apa tidak? Karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, jadi ini syubhat pertama yang mereka lemparkan kepada kita. Jadi kalau mereka ngajak ngobrol, mereka tanyanya seperti itu nanti. Nah, jadi ini diingatkan tolong diingatkan. Mereka akan menebar racun lewat kata-kata perayaan ini tidak ada di zaman Nabi. Orang yang mendengar ini langsung berpikir, kalau di zaman Nabi tidak ada, berarti ini sesuatu yang baru. Kalau ini baru berarti bid'ah. Kalau ini bid'ah berarti sesat. Kalau ini sesat berarti masuk neraka. Mau masuk neraka? Tapi tadi kok diiyakan semua. Bid'ah, sesat, masuk neraka. Benar nggak acara kita ini bid'ah? Kemudian acara bid'ah ini sesat dan acara sesat ini masuk ke dalam neraka. Karena tadi kalau kita lihat urutannya, acara ini tidak ada di zaman Nabi, betul nggak? Betul. Kalau tidak ada di zaman Nabi berarti baru. Kalau baru berarti betul nggak? Betul. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti masuk neraka kita semua ini. Oh, kenapa nggak mau? Tadi sudah kompak jawabnya, betul. Jadi di sini ada penyesatan.
di mana mereka mengatakan setiap yang baru pasti Nah, ini yang perlu kita kaji. Apakah benar semua yang baru itu sesat? Wih, lebih pintar dari yang ceramah. Setiap yang baru itu tidak mesti sesat. Saya mau tanya, di zaman Nabi ada tidak pengumpulan Al-Quran? Al-Quran ini sudah berbentuk Al-Quran cetakan seperti kita sekarang atau belum ada? Belum ada. Tidak ada percetakan di zaman baginda Rasulullah SAW. Ini semua kita tahu. Berarti di zaman baginda Rasulullah tidak ada Al-Quran yang bentuknya buku utuh. Kapan ada pembukuan Al-Quran pertama kali? Ayo, mana tadi yang pintar-pintar tadi? Nah, kapan ada pembukuan Al-Quran yang pertama kali? Ibu-ibu, di zaman siapa? Di era khilafah siapa? A. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. B. Sayyidina Umar bin Khattab. C. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. 3 pilihan. Ayo ibu-ibu. Siapa? E dah ada bu, sampai C. Bapak-bapak, pilih Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Abi Thalib. Siapa? Umar bin Thalib. Enggak ada Umar bin Thalib. Umar bin Khattab. Salah. Yang benar, pembukuan pertama kali ini di era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum era khilafah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq yang membukukan Al-Quran pertama kali. Berarti di zaman Nabi bukan. Setelah wafat baginda Rasulullah SAW. Berarti pembukuan Al-Quran baru tidak? Baru bid'ah ya? Hah? Bid'ah. Kenapa pula ada jadi bid'ah? Bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Ada bid'ah yang hasanah. Buktinya pembukuan Al-Quran terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat tidak ada yang mengkritik, padahal itu baru. Di zaman Nabi tidak ada. Kalau dianggap itu bukan bid'ah, itu bid'ah. Karena di zaman Nabi belum ada. Tapi apakah sahabat semua yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena membukukan Al-Quran sementara Nabi tidak membukukan Al-Quran? Jawabannya tidak. Para sahabat semuanya kompak untuk membukukan Al-Quran karena mereka anggap nanti di akhir zaman para penghafal Al-Quran ini sudah mulai berkurang sehingga butuh dibukukan Al-Quran. Kita ini tidak usah ngapal Quran. Kadang ada orang umur 40, 50 baru ngaji Iqra. Tidak usah bercakap ngapal Quran. Benar gak jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Karena beliau melihat nanti di akhir zaman hajat manusia kepada Al-Quran yang bentuknya sebagai buku ini akan bertambah. Mengapa? Karena beliau tahu di zaman beliau saja sudah banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, sehingga beliau memutuskan harus dibukukan Al-Quran tersebut. Nah, jadi ini termasuk hal yang baru, tapi tidak dianggap sesat. Kenapa? Para sahabat yang melakukannya, mereka semua tahu ilmu tentang bid'ah, tapi mereka tetap membukukan Al-Quran. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua yang bid'ah itu sesat. Paham sampai di sini? Lanjut apa selesai? Izin minum dulu kan. Jadi
Mereka nanti kalau kita bilang jawabannya bid'ah itu tidak semuanya sesat, mereka akan jawab lagi. Siap-siap nih jawaban dari mereka. Mereka bilang, Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, artinya semua yang bid'ah itu sesat. Lalu kenapa kita mengatakan oh tidak semua bid'ah sesat? Kamu lebih tahu atau Nabi kata mereka? Nabi mengatakan semua yang bid'ah itu sesat. Lalu kenapa kau menambahkan omongan Nabi mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat? Nah, jadi gawe ini. Betul nggak? Perlu dijawab tadi. Jadi namanya mengambil hukum dari hadis itu tidak boleh dilihat dari satu teks saja. Nah, ini sebenarnya bukan tugas kita, tapi tugas para imam mujtahid seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ini tugas mereka mengambil hukum dari Al-Quran, kemudian membuat kesimpulan dari teks Al-Quran dan hadis. Sebelum mereka menyimpulkan satu kesimpulan, mereka tidak hanya berpatok dengan satu hadis, karena ada hadis lain yang berbunyi, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dan baik, berbuat sesuatu yang baru dan baik. Ini ada hadis lain. Jadi kita mengatakan bid'ah itu tidak semuanya sesat, bukan dengan pendapat atau akal logika kita, tapi dengan dalil lain yang datang juga kepada kita lewat riwayat-riwayat para ulama, di mana di dalam dalil itu dikatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dan baik, baik ini dinilai dari apa? Kalau kata-kata baik di dalam syariat, maka yang dimaksudkan adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma para ulama, baru bisa dibilang baik. Maka kalau ada yang baru baik dalam artian tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma Al-Quran, maka apa kata baginda Rasulullah? Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dan baik, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahala. Orang yang mengikuti dapat pahala, dan dia mendapatkan pahala tambahan karena diikuti oleh orang lain. Banyak gak dapat pahalanya? Banyak. Dia dapat pahala, orang lain dapat pahala, dan dia dapat bonus pahala karena sudah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Man nabi Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Karena baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan sesuatu hal yang baru dan baik, maka dia dapat pahalanya, orang yang mengikuti juga dapat pahala, dan dia mendapatkan pahala tambahan karena ada orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Jadi dia dapat tambahan bonus pahala. Ada hadis ini para ulama akhirnya menyimpulkan hadis kullu bid'atin dolalah itu ditakhsis. Apa artinya ditakhsis? Dikhususkan dengan hadis lain. Jadi ada hadis lain yang berbunyi bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, tapi ada bid'ah yang hasanah. Tinggal saja kita lihat, setiap kita melihat ada perkara yang baru, jangan mau kita diajak untuk meninggalkannya hanya dengan perkataan ini tidak ada di zaman Nabi. Karena kalau dalilnya itu
ini tidak ada di zaman Nabi, selesai sampai di situ, maka kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bid'ah. Ada tidak wujud kita di zaman Nabi? Ada tidak rumah kita di zaman Nabi? Ada tidak masjid kita di zaman Nabi? Ada tidak baju kita di zaman Nabi? Muka kita ada tidak di zaman Nabi? Semua muka kita pun bid'ah. Akhirnya apa? Tidak ada orang di muka bumi ini kecuali mereka masuk neraka karena semuanya bid'ah. Jadi kira-kira paham nggak kalau ada orang yang mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi, itu bukan berarti dalil melarang. Karena yang namanya larangan itu kalau Nabi mengatakan jangan kalian mengadakan acara maulid. Kalau Nabi berbicara seperti ini, maka kita siap meninggalkan acara maulid karena Nabi sudah melarang. Tapi kalau bentuk larangannya seperti yang diucapkan oleh saudara-saudara kita dari aliran-aliran tadi, dia katakan apa dalilnya boleh melakukan maulid? Dalilnya dia bilang itu tidak ada di zaman Nabi. Kita bilang maaf Pak, itu tidak ada di zaman Nabi, bukan dalil. Yang namanya dalil itu kalau dia tidak perintah bentuknya satu lagi larangan. Paham? Kalau bukan perintah dari Nabi, bentuknya larangan. Kira-kira paham gak nih dengan acara-acara yang kita selenggarakan ini ternyata ada dalilnya? Paham gak? Jadi jangan terpengaruh. Ingat, pertahankan acara maulid, pertahankan acara Isra dan Mi'raj, karena tidak ada pemungkaran sedikit pun di dalam acara ini. Betul? Acara ini justru mengingatkan kita dengan momentum tertentu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam acara ini kita banyak bersolawat. Di rumah belum tentu kita bersolawat. Betul nggak? Di sini kita bersolawat. Ketika disebutkan sallu ala Nabi Muhammad, ya kita bersolawat. Tadi dilantunkan puisi-puisi untuk Nabi. Kemudian tadi juga dibacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita mendengarkan tausiah. Habis ini ramah-tamah makan. Kira-kira 4 hal ini ada nggak yang bertentangan dengan Al-Quran? 4 hal yang kita sebutkan. Muji Nabi bertentangan nggak dengan Al-Quran dan hadis? Tidak. Baca Al-Quran bertentangan nggak dengan Al-Quran dan hadis? Tidak. Kemudian mendengarkan ilmu yang bermanfaat di dalam tausiah bertentangan nggak dengan Al-Quran dan hadis? Tidak bertentangan. Kemudian ditutup makan-makan bareng bertentangan nggak dengan Al-Quran dan hadis? Tidak bertentangan. Malahan semua yang kita sebutkan tadi dianjurkan di dalam agama Islam. Ini semua menambahkan keyakinan kepada kita bahwa acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini merupakan hal yang dianjurkan oleh agama kita Islam. Setuju? Jadi ini perlu kita jaga, perlu kita pertahankan. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang mau saya sampaikan, tapi insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu lagi karena kelihatannya sudah banyak yang kimas-kimas, sudah banyak yang kelihatannya mukanya sedih, belum makan sepertinya. Jadi kita sama-sama insya Allah akan menikmati ramah-ramah setelah acara tausiah ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah menuju ke tempat perkumpulan ini Allah sampaikan hajat-hajat kita duniawi dan ukhrawi. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan kampung kita ini dari wabak, penyakit, bencana, musibah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la hawalaina wa la fi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka
rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup daripada tausiah ini, kiranya dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila ada salah silap kata yang terlontarkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dimaafkan enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi baru saja kita mendengarkan maulid sana dalam agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram As-Sayyid Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kab, yang mudah-mudahan dengan tausiahnya tadi akan menambah kecintaan kita dan keyakinan kita untuk mengimani Nabi kita Muhammad SAW serta menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan sahabatnya pada hari akhir nanti. Jadi untuk selanjutnya acara kita yaitu kita langsung melakukan acara baru yaitu ramah-ramah. Jadi untuk panitia kami harapkan malam ini Pak untuk bersiap-siap malam ini menyediakan santapan untuk tamu-tamunya. Jadi kepada kamu kami mengharapkan untuk membuat barisan agar tertib dan rapi. Jadi kita melaksanakan kepada para jemaah kami harapkan untuk membuat barisan berharap dapat sehat terus ya. Auranya itu sedap ya. Jadi mohon kepada jemaah untuk membuat barisan berharap harapan demi lancarnya acara pada hari ini. Kepada panitia tolong dibantu jemaahnya untuk hari tadi. Untuk tamu yang duduk di atas untuk membuat